nabi asli, setan akan munculkan nabi palsu. Kalau ada rasul asli, setan akan munculkan rasul-rasul palsu. Bahkan ya, setan itu bisa menyamar seperti malaikat terang. Kalau ada mujizat asli, maka bisa ada mujizat palsu. Jangankan nabi, rasul, bahasa roh dan mujizat. Kalau ada Mesias asli, setan akan memunculkan Mesias palsu. Tema mujizat itu nyata. Ini tema yang saya pikir perlu juga disuarakan terus menerus dari mimbar-mimbar gereja, dari media-media sosial, oleh hamba-hamba Tuhan yang secara jujur, secara sukacita memberitakan isi hati Tuhan yang luar biasa, bahwa memang mujizat masih ada. Tidak ada satu data pun di dalam kitab suci yang memberi keterangan bahwa mujizat telah dibatalkan. Saya berkali-kali melakukan pengajaran, saking suka mengajar, maka ada orang yang kemudian ya seperti biasalah, media sosial memenggal video kita pendek-pendek, lalu ditafsir secara sesuka hati, tidak sesuai dengan alur penjelasan kami dalam khotbah lengkap, lalu mulai buat kesimpulan, oh ternyata pendeta Mel Atok anti mujizat, pendeta Mel Atok tidak percaya mujizat. Mana ada Bapak Ibu terkasih, pembuat mujizat sejati seturut lagu tadi adalah siapa? Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia independent God, suka-suka dia. Tidak ada satu hal pun di bawah kolong langit ini yang Allah lakukan secara iseng-iseng, sengaja-sengaja. Nggak ada kerjaan tiba-tiba Tuhan lakukan, tidak ada. Apapun yang dia lakukan, semua ada tujuan. Amin. Ketika dia melakukan mujizat, ada tujuan. Ketika dia menunda mujizat, ada tujuan. Ketika dia berkata tidak, seperti pergumulan Paulus, ada duri dalam daging, lalu Rasul Paulus berdoa, kalau boleh dia mengalami pembebasan, kelepasan, tapi Tuhan bilang cukuplah, kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Berarti Allah selalu punya tujuan di balik apapun yang Allah mau lakukan. Tapi yang pasti memang mujizat itu masih ada, Bapak Ibu terkasih. Nah, bicara mujizat masih ada, ini sangat penting supaya kita pahami apa itu mujizat. Bapak Ibu, mujizat ini kan lebih tepatnya adalah sesuatu yang sifatnya adikodrati, supranatural, sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang tidak alamiah. Ya, kalau yang alamiah itu saudara-saudara, Anda masuk ke dalam air, kalau tidak tahu berenang tenggelam. Walaupun tahu berenang, kekuatan kita sampai berapa jam, nanti tenggelam juga. Tapi yang mujizat itu kalau Anda dan saya masuk ke air tidak tenggelam, bisa jalan di atas air. Nah, ini mujizat, tidak alamiah. Harusnya tenggelam. Kalaupun bisa berenang, kalau kecapean tenggelam. Tapi tahu-tahu saya dan Bapak Ibu bisa jalan di atas kolam renang, bisa jalan di atas laut di Ancol sana, ya kan? Itu mujizat. Saudara, lihat apa yang terjadi pada peristiwa Getsemani ketika seorang bernama Malkus telinganya dipotong putus oleh Petrus. Yang normal itu ke rumah sakit atau ada orang medis, dijahit, diperbana apa gimana begitu loh. Ini Yesus pegang, itu telinga yang putus tersambung kembali. Itu namanya mujizat. Nah, yang begini-begini ini hanya bisa dilakukan oleh Allah yang maha besar. Amin. Karena Allah yang kita sembah itu memang kebaikannya, kuasanya, keajaibannya melampaui segala akal. Dahsyat, luar biasa. Nah, menarik memang saudara-saudara kalau kita bicara tentang mujizat. Tetapi, nah ini ada tetapinya nih. Kita ini Bapak Ibu juga harus waspada, karena setan ini kan suka meniru-niru.
Kita tahu itu ya. Kalau ada nabi asli, setan akan munculkan nabi palsu. Kalau ada rasul asli, setan akan munculkan rasul-rasul palsu. Bahkan ya, setan itu bisa menyamar seperti malaikat terang. Amin. Kalau ada bahasa roh asli, bisa ada bahasa roh palsu. Kalau ada mujizat asli, maka bisa ada mujizat palsu. Jangankan nabi, rasul, bahasa roh dan mujizat. Kalau ada Mesias asli, ada Mesias asli, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, satu-satunya penguasa dunia akhirat itu, setan akan memunculkan Mesias palsu. Nah, jadi Bapak Ibu perlu kewaspadaan yang luar biasa, kepekaan terhadap roh dan firman-Nya, sehingga saya dan Bapak Ibu terkasih tidak gampang terjebak, tidak gampang digiring kepada mujizat-mujizat palsu. Itu secara eksplisit Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Istri saya nanti akan bantu baca ayatnya dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-9. Di sana diterangkan akan ada waktunya setan bekerja dan akan ada tanda-tanda atau mujizat-mujizat palsu. Perhatikan 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Ada rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Kita percaya ada mujizat asli, tapi kita tidak boleh tutup mata terhadap data ini. Mujizat palsu juga ada. Nah, saya harap dalam sepanjang khotbah ini kita belajar supaya menemukan mujizat asli seperti apa. Dan kalaupun Tuhan melakukan mujizat, kita alami yang asli, jangan yang palsu. Asli maupun palsu agak susah dibedakan karena sama-sama spektakuler, karena sama-sama wow. Nah, ini yang bahaya. Maka dari itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berdasarkan pembacaan kita, sebenarnya ayatnya cukup panjang ya, sampai ayat 20-an, tapi kita penggal baca berbalas-balasan tadi dari ayat 9 sampai ayat 14. Tapi nanti sepanjang khotbah ini kita akan melihat poin-poin yang penting berkaitan dengan tema besar kita, menurut teladan kesembuhan dari Naaman. Ya, yang kita pelajari tentu bukan yang sifatnya deskriptif ya. Deskriptif itu maksudnya begini. Ada data-data Alkitab itu yang sifatnya menggambarkan peristiwa pada waktu itu, tapi tidak boleh jadi rumus. Contoh, kesembuhan Naaman ini terjadi kenapa? Dia membenamkan diri berapa kali? 7 kali di Sungai Yordan. Bapak Pendeta Gilbert dan tim lebih pengalaman lah ke Israel ya. Saya itu ke Israel beberapa kali, pernah ada orang minta saya baptis dia 7 kali. Gara-gara cerita Naaman. Yang minta baptis 7 kali ini seoma-oma. Umur modeka 80, saya takut celup yang ketiga mati. Saya juga yang kena kan. Ngotot gitu loh. Ngotot, saya mau yang kayak Naaman. Peristiwa Naaman bukan baptisan. Ini metode khusus dari Tuhan. Tuhan berikan ke Nabi Elisa, lalu Nabi Elisa suruh Naaman praktekkan itu. Ini pun tidak bisa jadi rumus sekarang, karena Allah itu punya miliaran cara, triliunan cara. Allah tidak ya bisa dikurung dengan satu cara kayak begini. Allah punya cara banyak. Lagian ini kan menggambarkan. Emang kalau kayak tadi saya bilang Yesus jalan di atas air, jadi kita juga mau jalan di air. Kecuali di dalam ayat Yesus jalan di atas air itu dia tambahkan kalimat, anak-anakku sebagaimana aku jalan di atas air, maka kalian praktek saja pasti lincah.
Ini masalahnya nggak ada kayak gitu. Puasa biasa di gereja kita nih kayak karismatik begini, ya itu ada. Tapi kalau mengikuti lurus-lurus sebagaimana Yesus puasa 40 hari, maka aku juga puasa 40 hari, maka saya sebagai gembala sidang memutuskan mulai hari ini sampai 40 hari ke depan jangan ada kita yang makan dan minum, dan nanti lihat hari kelima kita meninggal berjemaah. Nggak tahu siapa yang mau kubur siapa, gembalanya meninggal duluan. Iya kan? Itu kan deskriptif. Yang didaktis itu atau yang bersifat pengajaran tuh yang isinya adalah perintah, larangan, janji. Perintah, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kayak begini. Nah ini udah benar nih. Ini perintah, jangan jauh. Amin. Larangan, jangan berzina. Nah itu jangan coba-coba tuh. Yang sudah menikah tidak boleh ada pil, tidak boleh ada will, tidak boleh ada WA gelap, tidak boleh hapus nomor mantan di handphone tapi hafal di otak. Oh iya dong, kan ada yang udah hapus di handphone tapi di sini darah Yesus berkuasa. Dihapus di HP, di otak nggak hapus dia. Makanya kalau mulai berantem langsung ding 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 ding. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, dan janji Tuhan apa buat kita? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Itu rumus, itu pegang kuat-kuat. Janji Tuhan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Allah setia, Dia akan beri jalan keluar sehingga saya dan Bapak Ibu sanggup menanggungnya. Tidak ada orang Kristen sejati gara-gara pergumulan lalu memutuskan bunuh diri. Kalau ada model begitu, walaupun namanya diambil dari Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Filipi, nama diambil dari Alkitab. Tapi kalau ada masalah memutuskan bunuh diri, sesungguhnya kau Kristen palsu. Kamu ilalang di antara gandum, bukan gandum sejati. Tapi dari wajah-wajah Bapak Ibu ini kayak kelihatannya gandum semua. Beri tepuk tangan. Oh iya dong, harus dong. Iko gereja menyanyi, melompat, tepuk tangan, angkat tangan, rentangkan tangan, lalu palsu. Oh no, no. Amin. Oh iya dong, nggak ada yang namanya orang percaya sejati gara-gara pergumulan kemudian gila, depresi, ngomong-ngomong sama plafon, tembok. Oh tidak. Seberat-beratnya masalah, tempat curhat kita cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Nah Bapak Ibu, jadi kita tidak mempelajari sesuatu yang deskriptif lalu kita meniru-niru, bukan ya, tetapi ada poin-poin menarik dari sekitar peristiwa bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam diri Naaman. Ada beberapa poin yang saya siapkan bagi jemaat sekalian. Yang pertama, bagaimana Tuhan melakukan mujizat di dalam diri Naaman, saudara-saudara. Poin pertama dimulai dari Tuhan itu, Bapak Ibu. Dia seringkali mencampur keunggulan dan pergumulan dalam kehidupan seseorang, khususnya Naaman di sini. Dia mencampur keunggulan dan pergumulan dalam kehidupan Naaman. Saudara lihat ayat 1, dikatakan di sini saudara-saudara, 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Perhatikan, Naaman apa? Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya. Ini keunggulan dia. Dan disayangi, ini juga keunggulan. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Itu juga keunggulan. Bapak Ibu lihat, terpandang, disayangi, sering mengalami kemenangan demi kemenangan saat dia pimpin pasukan berperang. Tetapi ternyata dalam kehidupan Naaman tidak serta-merta keunggulan, keuntungan, kenyamanan. Sebab ayat ini jujur. Dikatakan apa? Tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta.
Garis bawahi kata tetapi. Saya percaya Bapak Ibu terkasih, siapapun dalam ruangan ini, siapapun orang percaya yang sedang mengikuti KKR ini, tidak ada satupun di antara kita yang hidup kita, perjalanan iman kita, perjalanan pelayanan kita tidak ada kata tetapi. Tidak mungkin. Pasti ada kata tetapi. Cantik, pintar, tapi on misalnya. Contoh aja nih, contoh. Kan contoh. Cantik, pintar, tapi gampang ditipu gitu. Ini on. Sampai ditipu laki orang mau aja, kan ada yang begitu. Mungkin bukan on kali ya. Cantik, pintar, tapi melarat. Betul ya, kalau pintar nggak mungkin on ya. Cantik, pintar, tapi miskin. Ada orang tuh yang sukses banget, pekerjaan bagus, keuangan bagus, tetapi susah tidur dia. Dia susah tidur setiap malam sampai mesti pakai obat tidur segala macam, ketergantungan obat tidur karena dia sekalipun sukses, punya pekerjaan bagus, income bulanannya bagus, tapi susah tidur. Kaya raya, diberkati bisnis maju, tetapi nggak punya anak. Maka saya percaya siapapun di antara kita, kalau berdiri di depan, coba Anda bersaksi, siapa di antara kita yang nggak punya tetapi? Rasul Paulus seorang pengkhotbah hebat, tetapi ada duri di dalam dagingnya. Nabi Elisa dipakai Tuhan, tetapi depresi luar biasa, lari, minta Tuhan mencabut nyawanya. Anda bayangkan, orang yang dalam sejarah hidupnya tidak mengalami kematian, Allah angkat dia hidup-hidup, pernah minta mati. Pernah minta mati, kenapa? Pelayanan sukses tetapi bisa depresi. Nabi Elia, hamba Tuhan, kita semua, kita bukan manusia setengah dewa, kita bukan Superman rohani, kita orang biasa, kita ini rapuh seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau kita menyadari ini Bapak Ibu terkasih, maka saya rasa bahwa ini bisa menjadi pintu gerbang Allah mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Karena tetapi jenis ini membuat kita merendahkan diri. Tetapi jenis ini membuat kita tidak menyombongkan apapun. Karena kita tahu, aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Aku lahir tidak bawa apapun, kelak aku meninggal tidak bawa apa-apa. Aku punya apa-apa, itu semua titipan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi. Titipan. Siapa yang punya apa? Tidak ada, kita ini datang tidak bawa apa-apa. Supaya kita rendah hati, supaya kita tidak dijajah oleh keinginan-keinginan duniawi, Allah munculkan tetapi itu. Yang kedua, saudara-saudara, yang saya siapkan bagi kita pada kesempatan ini, bagaimana Allah bekerja melakukan mujizat yang dahsyat itu di dalam kehidupan Naaman. Ya, kusta di dalam pandangan orang zaman itu bukan hanya urusan fisik, tapi ada urusan secara teologi. Mereka percaya bahwa mau duit sebanyak apapun, sekaya apapun, punya koneksi apapun, yang bisa menyembuhkan kusta cuma Tuhan Allah, tidak ada yang lain. Mereka tahu secara vertikal kayak gitu tuh kusta. Nah Bapak Ibu terkasih, tapi menarik, Allah melakukan poin kedua, yaitu Tuhan bekerja melalui penderitaan anak gadis Israel. Anak gadis Israel yang mana? Yang kemudian menjadi pembantu di rumah Naaman, yang biasa bantu-bantu istri Naaman. Ini anak dari mana? Rombongan Aram biasa pergi dan menjara orang Israel dan biasa membawa tawanan. Salah satu yang ditawan anak kecil ini. Kita tidak tahu umurnya berapa, kayaknya remaja deh. Mari kita lihat ayat 2 dan ayat 3 dari 2 Raja-Raja 5. Perhatikan. Ayat 2 dan 3, silakan istri. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Lalu ayatnya yang ketiga, saudara lihat.
Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu coba orang tua di sini memikirkan bahwa kalau anak ini anak Anda, ada perampok datang rampok di rumah Anda, dia ambil anak Anda, dia bawa lari. Anak remaja, anak gadis. Anda bisa mengerti bagaimana perasaan papa mamanya. Ya saudara-saudara, saya punya anak pernah hilang. Kita nonton bioskop film Bobo Boy, yang film Malaysia itu loh. Katanya itu film orang Indonesia yang tulis katanya, tapi di Indonesia ditolak, dibawa ke Malaysia laku katanya. Aduh, Anda tahu lah itu benar nggak ceritanya. Saudara, jadi sementara tonton, saya, anak saya yang nomor 1 waktu itu baru 7-8 tahun, sekarang dia mau jadi pendeta, sudah 15 tahun dia. Udah pimpin pujian di gereja. Aduh, saya senang. Padahal tinggi bagus. Mereka bilang jadi polisi aja. Dia bilang, no, saya mau lanjut pelayanan papa, saya gembala pendeta. Aduh, terima kasih sayang, terima kasih, I love you so much. Haleluya. Tapi waktu itu pernah hilang dia. Nonton Bobo Boy sama 2 kakak sepupunya. Jadi saya bilang sama sepupunya dia, tolong lihat adek ya, bapak ke toilet cepat aja. Ada kali 3 menit. Saya pergi balik, anak saya nggak ada. Ini dual sama Bobo Boy lagi asik di situ. Anak saya hilang. Saya bilang, hey Bobo Boy, lu berdua di mana si Absdev? Tahu nama anak saya ya? Nama saya tuh anak Absdev. Absdev tuh ABCDEF. Bacanya Absdev. Anak kedua sambung dari GHIJKL, bacanya Gitskel. Anak ketiga, ya ini beneran. Iya, nggak ada di dunia, di Glow juga nggak ada, jangan harap ya. Anak ketiga sambung dari MNOPQRS, bacanya Mnopkirs. Anak keempat dari T sampai Z, to fixes. Jadi anak saya itu urutan abjad, Absdev, Gitskel, Nopkirs, to fixes. Pusing-pusing dah. Anak-anak gua ya kan. Nah, yang Absdev ABCDEF ini hilang. Jujur waktu itu baru anak pertama, darah masih mendidih saya. Di otak saya ini, kalau saya dapat kau, saya tampar kau betul-betul. Beta pukul lu betul-betul. Tiba-tiba kayak Roh Kudus ingatkan, kalau lu mau pukul dia, dia hilang terus. Aduh Tuhan, ampun. Ampun, tidak jadi Tuhan. Maka saya itu kan di Lipo Kupang itu kan, dari bioskop kita turun cari kiri kanan. Saya berdoa, Tuhan tuntunlah hamba, ini anak hilang bahaya loh. Saya turunlah ke Transmart paling bawah. Saya jalan dari lorong ke lorong, tiba-tiba lihat dia bilang, papa ayo kita harus belanja kebutuhan dapur. Darah Yesus, siapa yang tugaskan kau? Sudah angkat bimoli, pemper, segala macam, rinso. Darah Yesus berkuasa. Akhirnya saya tidak marah dia, saya bilang ayo kita angkat gitu aja. Saya bantu dia sampai di kasir, saya bilang kau ambil semua ya, ayo pulang, tidak jadi beli. Siapa yang suruh kau belanja kebutuhan bulanan? Maksudnya saya bisa merasakan itu cuma hilang 1-2 jam. Stres luar biasa. Anak gadis Israel ini hilang. Tapi Anda tahu di balik kehilangan ini, ternyata Tuhan mau pakai dia jadi juru bicara Tuhan. Dia yang kasih informasi, kalau Naaman mau pergi ke Samaria, ketemu itu Nabi Elisa, kamu pasti sembuh. Bapak Ibu dengar, kadang-kadang penderitaan yang tadi itu Allah bisa pakai menjadi satu ledakan rohani, satu berkat luar biasa, satu pintu gerbang berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Jadi ini pesannya buat kita, jangan marah-marah, jangan sungut-sungut, jangan ngomel-ngomel ya. Ingat apa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf bilang, kamu mereka-reka yang jahat kepadaku, tapi Allah sanggup mereka-rekakan untuk kebaikan. Mari Kejadian 50:20 sama-sama baca. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ingat Roma 8:28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam apa?
segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu terkasih, penderitaan kita bukan Tuhan benci kita, tapi Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar. Datanglah pada Tuhan, selalu cari Dia. Yang ketiga, ini sudah mau habis. Beberapa wajah mencurigakan, tapi tidak apa-apa. Semua habis. Setelah itu kita mau berdoa dan kita alami mujizat menurut keputusan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan bekerja menurut caranya, bukan cara Naaman. Naaman punya mau adalah, ya kalau saya udah datang keluar goyang-goyang tangan ke. Saya kan pendeta karismatik nih. Jadi kalau saya doa orang kan biasa dalam nama Yesus. Nah, Naaman mau yang begini. Naaman punya mau, lu goyang dong. Lu keluar goyang-goyang gua dong. Dijambak-jambakin ke apa ke, entah kayak acara anak-anak tralala trilili atau apalah. Ini malah cuma pakai GHC. Lu kasih tahu dia ke Sungai Yordan aja, celup 7 kali, udah ngomel dia. Saudara, seringkali kita sok lebih bijak dari Tuhan. Harusnya kan gini, Tuhan kenapa gini loh? Yang Tuhan tuh siapa? Dia atau kita? Kok sok ngatur? Kita nih siapa? Sok lebih bijak, sok lebih pintar. Kenapa sih Tuhan dapat suami kayak begini? Mendingan sama yang tentara dulu. Hati-hati. Yang tentara dia tembak nggak? Sudah yang itu sudah jaga. Gak usah bayangkan mantan tentara. Amin. Seringkali ada masalah, Tuhan yang salah. Kenapa begini? Sudah santai. Yesaya 55 ayat 8 bilang begini. Udah mau dekat habis nih. 8, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan seperti apa? Tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi tenang, jangan sok lebih bijak dari Tuhan. Petrus kan pernah sok lebih bijak dari Tuhan. Tuhan bilang aku akan ke Yerusalem, dibunuh, meninggal, nanti hari ketiga aku bangkit. Petrus tarik Yesus, lalu marah Yesus. Sekali-sekali jangan. Yesus balik marah dia. Hei iblis kau, kau iblis, sok lebih pintar lo. Jangan sampai Yesus ngomong itu ke kita. Kapan itu bisa terjadi? Saat kita sok lebih bijak, sok lebih pintar, sok lebih tahu dari Tuhan Allah. Nggak mungkin kita lebih bijak dari Dia. Jadi sekarang kalau dia proses apa, tetap datang kepada Tuhan. Ada dosa, bereskan. Ada dosa, dibuang. Ada yang perlu minta maaf, buka hati minta maaf ya. Maafin aku ya Pak, Ma, Kakak, Dek, Om dan Tante. Minta maaf aja beres. Susah amat. Yang keempat, benar-benar keempat. Cuma empat. Haleluya. Yang keempat yang saya siapkan buat kita adalah mujizat kesembuhan Naaman itu dipakai Tuhan menjadi jembatan pertobatan bagi Naaman. Nah, di sini kita lihat posisi mujizat. Mujizat itu bukan tujuan ternyata, cuma jembatan. Amin. Melalui mujizat ini akhirnya ada pengakuan iman yang luar biasa dari Naaman. Ayat 14 dari 2 Raja-Raja 5 ayat 14, sama-sama jemaat. 1, 2, 3. Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu apa? Pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. 15-nya 2, 3. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Inti dari nats ini adalah bahwa mujizat kesembuhan membawa kepada pertobatan. Banyak orang terima mujizat tapi tidak bertobat. Nanti kayak generasi Musa, Tuhan kasih mampu semua di padang gurun. Hati-hati loh. Kita percaya mujizat masih ada, tapi tolong
Kalau sudah terima mujizat, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kalau sudah terima mujizat, bertobat, cinta Yesus, melayani Yesus, cari Tuhan terus dalam saat teduh maupun pertemuan-pertemuan kudus seperti ini. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saya selesai, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.